Shalom, selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti tetap semangat dan sehat ya. Tetap di rumah saja ya. Dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan April. Kita akan bersama-sama beribadah. Ayo ajak mama, papa, kakak, adik dan semua anggota keluarga untuk kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhanku Yesus yang luar biasa di dalam hidup kami, terima kasih atas kesempatan yang indah ini bersama ibadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Oh Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami, menyertai kami, sehingga walaupun kami tetap berada di dalam rumah kami masing-masing, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap memberkati kami. Oh Tuhanku Yesus, dalam ibadah ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami juga agar kami mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhanku Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Mengawali kebahagiaan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sayang, sayang, oh disayang. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Dan bacaan kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Bacaan kita akan kita saksikan melalui video berikut ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya.
Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Bagaimana anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan? Nah, Tuhan Yesus itu sayang sekali kepada Saulus. Demikian juga Tuhan Yesus sayang juga kepada kita semua. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Yesus sayang padaku. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah saksikan ya video tadi betapa Saulus tidak kuat melihat cahaya yang berasal dari Tuhan Yesus ketika mendatangi dia, sehingga mata Saulus menjadi buta. Tetapi Tuhan itu sangat sayang kepada Saulus. Kemudian dia kembali menyembuhkan Saulus. Nah, apa maksud dari Tuhan itu? Maksud dari Tuhan adalah Tuhan ingin menegur Saulus supaya Saulus kembali bertobat dan menjadi orang yang baik, mencintai Tuhan dan pengikut-pengikut Tuhan. Nah,
Tuhan itu juga sayang sekali kepada kita. Dia memberikan kesempurnaan tubuh kita. Dia memberikan keindahan tubuh kita. Dia memberikan mama, papa, dan keluarga yang baik buat kita. Salah satunya adalah mata kita adalah ciptaan Tuhan yang indah yang diberikan buat kita. Lalu bagaimana kalau mata kita terganggu? Karena kita tidak bisa menjaga karunia Tuhan. Kita akan saksikan dulu ya. Kakak-kakak kita, bagaimana sih mata mereka kalau mereka ditutup, menyenangkan atau tidak? Kita saksikan bersama-sama. Mbak Dia, nih coba perhatikan. Aku punya beberapa boneka. Bisa dilihat, ada 4. Ini coba, yang ini lumba-lumba, ini beruang, yang ini gajah, yang ini dinosaurus. Nah, aku mau ngajak main dikit sama Mbak Dia. Coba perhatikan benar-benar, dihafalin bentuknya. Oke. Karena nanti mata Mbak Dia akan tak tutup pakai ini. Terus tentu saja ininya tak acak supaya nanti Mbak Dia bisa nebak atau tidak ketika matanya ditutup pakai ini. Siap? Diperhatikan dulu. Ya. Oke. Oke, Mbak Dia, siap ya? Siap. Tapi ini tak acak dulu biar nggak dihafalin tempatnya. Jadi cuma meraba supaya mengenal apa yang nanti Mbak Dia sebutkan. Oke? Sudah bisa dimulai. Siap. Adik-adik bantu ya yang di rumah bilang salah atau benar. Oke? Oke, siap Mbak Dia. Oke. Yang pertama silakan dipegang. Kira-kira itu apa? Ini beruang. Coba, ini beruang kah? Wah, salah ya. Oh iya. Wah, sayang sekali. Berikutnya. Coba ini. Itu apa? Ini gajah. Kenapa bisa tahu ini gajah? Saya pegang ekornya. Wow, betul gak adik-adik kalau ini gajah? Wah iya, ternyata kali ini benar loh Mbak Sudia. Oke, berikutnya. Yang ini? Kalau ini dinosaurus. Wah, dinosaurus. Betul gak kira-kira adik-adik? Wah, salah lagi. Bukan dinosaurus. Coba ini apa? Yang ini beruang Mbak Dia. Oke, yang terakhir. Ini? Kalau ini apa coba? Apa ya? Panda. Panda? Oh, salah. Masih salah. Jadi ini bukan panda. Ini ikan lumba-lumba. Oh, iya. Wah, salah lagi Mbak Dia. Ternyata yang betul cuma 1. Iya. Oke, boleh dilepas ya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sudah lihat kan contoh tadi? Bagaimana tidak enaknya kalau mata kita tertutup. Tidak enak kalau mata kita terganggu. Oleh karena itu, sebagai wujud kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi, sayang kepada kita, maka kita harus pelihara salah satu ciptaan Tuhan buat kita, yaitu mata. Nah, bagaimana caranya kita memelihara mata kita? Ya, tentu saja dengan makan makanan yang mengandung vitamin A. Apa ayo sayur yang mengandung vitamin A contohnya? Betul. Wortel. Ayo apalagi? Betul, buah tomat. Nah, dan satu lagi jangan lupa, tidak boleh bermain HP lama-lama karena itu akan mengganggu mata kita. Nah, Tuhan Yesus sudah sayang sekali kepada kita. Dia mengorbankan nyawanya buat kita. Dia memberikan keindahan mata yang bisa melihat semua keindahan dunia. Oleh karena itu kita juga harus memiliki cinta dan kasih seperti Tuhan Yesus
kepada mama, papa, kakak, adik, dan semua orang. Dan juga kita cinta kepada diri kita sendiri dengan memelihara tubuh kita supaya tetap sehat. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah, begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita. Sudah tahu kan apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita? Tentu saja semuanya tentang kebaikan. Saat ini bersama-sama kita akan mengucapkan syukur karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tentu saja dengan bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan kan persembahannya? Oke, kita akan mengumpulkan persembahan dengan kita menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Anak-anak yang terkasih, saatnya kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita mengambil sikap doa, kita bersama-sama menaikkan doa kita bersama di dalam nama Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama sudah beribadah, menerima firman Tuhan untuk mengingatkan kepada kami betapa cinta-Mu yang luar biasa Kau berikan kepada kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan memberikan mata yang baik kepada kami dan kami bisa menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Terimalah persembahan ini, sucikan sehingga semuanya layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati sehingga kami boleh senantiasa beribadah bersama-sama. Kami boleh senantiasa bersekutu kembali seperti saat-saat sebelumnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam segala hal dan keadaan. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua cinta yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Demikian anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada hari ini. Semoga kasih sayang Tuhan selalu bersama dengan kita dan kita semakin mencintai dan sayang kepada Tuhan, juga sayang kepada semua orang di sekitar kita. Dan kita akan bersama-sama dengan semangat, kita akan menyanyi Aku Anak GKJW. Tuhan memberkati.